Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sehat semuanya. Hidup sehat memang dambaan semua orang ya. Tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, yang bertenaga, kemana-mana tidak gampang capek, itu semua orang pasti pingin. Cuma masalahnya di zaman seperti ini, dimana kita banyak kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan, itu membuat pola makan kita menjadi berantakan. Semuanya kita makan, semuanya kita minum, kita tidak lagi memperhatikan yang namanya komposisi makanan, gula, garam, protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Terlebih lagi, jarang kita melakukan aktivitas fisik. Hal ini yang menyebabkan beberapa tahun yang lalu saya sekitar hampir, ya, saya baru istilahnya tobat itu sekitar setahun terakhir ini. Dulu saya segala dimakan, kolesterol sudah naik, asam urat naik, padahal umur masih belum 30. Baik, perkenalkan, nama saya Rangga. Di sini saya mau sharing beberapa pengalaman saya selama setahun ke belakang mengenai diet yang saya lakukan. Dulu badan saya itu seperti ini. Sekarang seperti ini. Kira-kira apa yang sudah saya lakukan hingga seperti itu? Sini Mas, sini temenin Papa. Oke. Yang pertama, saya di sini lewat vlog saya akan membagi pengalaman. Yang pertama, masak. Bagaimana teknik memasak, apa saja komposisinya, hingga kita bisa makan dengan gizi yang seimbang. Karena saat ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana olahraga yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada apa adanya. Jadi tidak perlu ke gym atau kita harus meluangkan satu waktu tertentu untuk melakukan olahraga. Yang ketiga, bagaimana kita bisa makan atau mengkonsumsi makanan yang ada di sekitar, tapi kita tetap bisa menjaga gizi itu tetap seimbang. Oke. Pertama, saya akan samakan dulu persepsinya. Apa itu diet? Yang kita ketahui, diet itu adalah menahan rasa lapar. Ya. Sesedikit mungkin kita makan, tapi dengan berharap kita menjadi tidak gemuk. Oke. Di situ orang banyak salah paham, artinya saya ini harus lapar. Sehingga diet itu yang pertama, harus lapar. Oke. Harus lapar ya. Diet itu harus lapar. Orang banyak berpikir seperti itu. Terus yang kedua, semua makanan tidak boleh dikonsumsi. Artinya sangat sedikit makanan yang bisa kita makan, sedikit sekali. Akhirnya pada saat mereka jalan-jalan, mereka akan kesulitan. Saya ini mau makan apa? Ya, itu menyebabkan orang menjadi bosan dengan diet itu sendiri. Padahal ketiga hal itu merupakan prinsip yang tidak boleh dilakukan pada saat diet. Diet itu pertama, tidak boleh bosan. Yang kedua, diet itu tidak boleh membuat lapar. Yang ketiga, diet itu tidak boleh membuat lemas. Akibatnya apa? Nanti kalau kita serba kesulitan dalam makan, akhirnya yang ada bukan malah kurus, tapi malah sakit. Nah, di situ orang akan mencapai satu tahap di mana orang sudah tidak lagi tahan untuk berdiet. Mereka akan bosan dan akhirnya berhenti. Kondisi itu membuat pada saat mereka selesai diet malah akan menjadi lebih berat dibandingkan kondisi sebelum mereka diet. Nah, ini yang harus kita hindari. Di situ saya akan membagi beberapa pengalaman agar hal ini tidak terjadi oleh rekan-rekan. Ya. Oke. Terus ada lagi tentang olahraga. Olahraga itu kita harus lakukan itu di tempat fitness misalnya, atau di tempat jogging track segala macam.
Padahal hal itu malah membuat kita malah jadi ada alasan untuk tidak melakukan olahraga. Oke? Ada bagusnya memang itu dilakukan di tempat olahraga ya, karena seperti contohnya ini, fitness aja ya. Kalau kita melakukan fitness atau lari, itu kita bisa lakukan secara rutin dan semuanya ada urutannya, dibandingkan kita olahraga beregu di mana kita tergantung sama orang lain, sehingga kita akan kesulitan untuk melakukan olahraga itu. Oke. Itu dari sisi olahraga. Yang terakhir saya akan utarakan dulu mengenai makanan yang boleh dimakan. Oke. Tadi saya sempat bahas, kita ada mitos bahwa semua makanan kalau diet itu adalah sayur-sayuran. Padahal belum tentu sepenuhnya benar. Ya. Makanan itu bisa berupa daging juga, bisa berupa sayuran juga. Ada beberapa makanan yang memang kita hindari di situ. Artinya tidak semuanya benar. Nah, melalui vlog ini saya akan sharing beberapa pengalaman saya, bagaimana saya membuat makanan, bagaimana saya berolahraga juga, dan sharing beberapa pengalaman teman-teman saya mengenai diet yang telah mereka lakukan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, itu semua pengalaman. Ingat, diet itu tidak hanya satu macam, dan tidak semua orang bisa menggunakan diet yang sama. Melalui vlog ini, rekan-rekan bisa menentukan diet apa yang cocok buat dirinya masing-masing. Oke? Jadi jangan lupa subscribe di sini, subscribe di Diet Tapi Enak, dan ikuti terus pengalaman saya dalam memasak. Oke? Ciao.